Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran online masih tentang bagaimana setting berbagai plugin dalam WordPress blog ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai setting, mengenai all-in-one SEO pack, contextual related post, Google XML sitemap, dan share this. Nah dalam video kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar bersama mengenai insert post ad. Ini plugin ini bagus mas ya, karena memudahkan Anda untuk menginsert banner-banner dalam artikel Anda secara otomatis, ya, tidak satu persatu secara manual. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, contohnya seperti ini mas ya, misalnya di dalam blog saya yang lama itu, ini blog saya yang lama, blog saya yang sudah established ya, namanya blog strategymanagement.net. Itu kalau Anda lihat di setiap artikelnya saya pasang banner mas, ya, ini artikel yang menarik ya mengenai life goals. Itu kalau saya ajak Anda ya paling bawah, artikel paling bawah. Nah ini mas ya, jadi ini ada banner yang muncul di setiap artikel. Nah banner ini muncul karena saya pasang plugin tadi, insert post ad ya. Jadi setiap artikel Anda secara otomatis akan muncul ini. Nah caranya seperti ini mas, cara masangnya. Jadi ini ketika Anda sudah activate insert post ad, nanti mereka akan ngasih setting. Settingnya tidak di sini mas, tapi settingnya di sini. Nah ini namanya post advert. Jadi seperti all-in-one SEO ya. All-in-one SEO itu plugin yang settingnya juga langsung tersendiri ya, di sini. Nah ini post advert. Ini caranya adalah pertama Anda setting ya, setting dulu. Klik setting. Nah Anda akan menampilkan di mana, misalnya di post dan di page juga, atau di post saja. Ya, di post saja lah. Page-nya nggak usah. Kemudian save setting. Ya, yang lainnya dibiarkan saja mas. Yang lainnya default saja. Nah setelah settingnya seperti ini, kemudian kita add new karena kita masih baru kan, ya belum punya banner kan. Nah disinilah Anda akan harus ngasih, misalnya kita kasih title-nya banner ebook ya. Sekali lagi nih saya mau ngasih contohnya banner, Anda ngasih ebook gratis ya. Kalau bannernya Anda sudah punya sendiri mengenai produk-produk yang Anda akan jual ya lebih bagus ya. Anda bisa menggunakan menggunakan Photoshop ya. Nah, banner-banner ini nanti kita sediakan juga ya contoh-contohnya ya. Apalagi kalau Anda jadi affiliate produk kami ya. Kami akan berikan kepada Anda banner-banner yang menarik dalam bentuk JPEG. Nah kembali ke sini Anda akan masang banner ebook misalnya, banner di mana Anda ngasih tahu pembaca Anda akan ngasih ebook secara gratis. Anda harus pasang kodenya ke sini mas. Nah cara masang kodenya pertama-tama Anda harus generate kodenya itu, kode gambar ebook Anda itu. Nah langkah pertamanya Anda adalah ketik post ya. Anda sekali lagi generate bannernya itu melalui salah satu artikel Anda. Ya, jadi caranya Anda membuka salah satu artikel Anda. Ya, kita ketik post ini artikel Anda yang sudah diketik. Ya, misalnya di artikel ini ya kita akan pasang bannernya nanti, maksudnya men-generate kode untuk bannernya di salah satu artikel Anda, bebas. Artikel apa saja, ya, bebas mas. Misalnya di artikel yang terakhir saja, kita buka, kita edit. Nah, sama mas ya, kemarin ketika dalam video sebelumnya Anda generate kode banner untuk widget juga caranya seperti itu mas ya. Anda buka salah satu artikel Anda bebas, yang fungsinya hanya untuk sebagai perantara saja, di mana di dalamnya Anda upload atau generate kode untuk banner Anda. Nah sama mas ini, add media ya.
untuk generate banner Anda. Nah, kita upload lah ya gambar banner baru yang akan kita taruh di bawah atau di atas setiap artikel kita. Saya nggak mau ngasih contoh ini mas ya. Ini gambarnya yang akan kita upload, yang akan kita generate. Kita upload. Sudah full size, kita insert. Ya. Nah, muncullah di sini mas. Ini muncul nih codingnya nih. Ini codingnya, coding untuk banner e-book gratis. Kita cut lah. Kenapa? Karena ini sebenarnya sebagai perantara saja untuk generate coding ya. Kita cut, kita pindah ke post advert tadi. Pindah ke sini mas. Ya. Nah ini Anda mau naruhnya di mana mas? After paragraph atau after content atau before content? Before content itu artinya paling atas mas, sebelum artikel itu, sebelum paragraf pertama dia muncul di paling atas. Jadi nanti semua artikel Anda di blog Anda yang mungkin jumlahnya sampai sudah puluhan, di atasnya selalu akan muncul banner itu. Atau Anda mau di tengah-tengah, di tengah-tengahnya setelah paragraf berapa, ya. Atau setelah after content, ya. Misalnya kita after content ya, bikin, ya. Nah kemudian publish mas. Ya. Nah, coba kita cek. Ya, kita buka artikelnya, salah satu artikelnya. Yang ini misalnya. Strategi pemasaran online dengan Twitter. Kita baca, kita cek. Nah di bawahnya muncul ini mas. Inilah download buku keren gratis ini muncul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mas ya. Yang pertama gambarnya tentu harus Anda sesuaikan. Karena ini bentuknya di bawah artikel ya, gambarnya modelnya dimensinya harus lebih panjang ya. Bentuknya seperti ini horizontal. Kalau misalnya Anda masang di samping seperti yang dalam video sebelumnya sudah kita praktekkan, ini kan vertikal mas. Ini bukan memanjang tapi meninggi ya. Ya jadi bawah ke atas ya, karena ditaruhnya di sisi kanan blog Anda. Tapi kalau ini karena di bawah ya bentuknya horizontal. Jangan nanti Anda masang di sini bentuknya vertikal, kan lucu mas, kurang bagus, kurang maknyus. Ya, jadi gambar-gambar ini nanti kita kasih contoh juga. Dan harus disesuaikan dengan dimensi blog Anda ya. Ini kebetulan template-nya kan Hostmart mas. Template saya sederhana ya, seperti ini ya. Kalau template Anda mungkin lain, Anda milih template lain ya, gambarnya mungkin harus di cropping ya. Harus di adjust. Nah yang kedua kemudian kita klik dong ya, misalnya kita klik ya, orang tertarik lah, gratis kok ya. Nah ini dia sama seperti dalam video sebelumnya, larinya ke gambar bukan ke alamat websitenya, alamat untuk download. Kenapa seperti itu? Anda masih ingat ya? Karena di sini di kode ini belum kita ketik alamat kodenya, alamat URL-nya, ini masih JPEG. Jadi larinya ke JPEG mas, kalau diklik tadi. Makanya ini harus diganti alamat website yang dimana Anda naruh e-book itu. Kemarin kita naruh e-booknya ya, kita cek lagi. Naruh e-booknya di sini mas, ya e-book gratisnya di sini. Kita buka. Nah di sini mas, e-book gratisnya. Kita copy nih URL-nya, alamat webnya, URL-nya. Kita pindahkan ke sini. Ini dihapus, dipindah ke sini. Nah, itu mas, ya. Jadi href, ya href-nya itu diganti http suksesbisnisonline/ebook gratis. Ya.
kemudian kita update. Nah, coba kita klik lagi, ya, kita refresh. Nah, kita lihat, ya, kita klik. Nah, larinya kan ke e-book gratis, Mas. Ya, jadi seperti itu, Mas. Jadi caranya seperti itu ya untuk membuat advert ya. Nah, misalnya kita mau bikin juga di atas artikelnya ini ya. Kita copy paste aja, kita bikin coba baru percobaan, add new lagi. Kita kasih judul banner atas. Kita copy paste juga. Hilangnya before content. Kita publish. Kita klik salah satu artikelnya ya, misalnya yang ini. Nah, ini kan Mas, ada artikelnya di depannya, di atasnya sebelum gambar bahkan muncul. Ini kan lebih mencolok Mas ya, kalau Anda mau jualan dengan banner di atas seperti ini lebih mencolok. Ya, semua pembaca akan melihatnya. Ya, baru gambarnya, baru tulisannya. Itu karena kita tulis before content. Di Twitter misalnya kita klik juga di artikel yang Twitter. Sama Mas ya. Juga di atasnya. Ini mencolok, tapi menurut saya kadang-kadang kurang pas ya, kurang afdol. Saya biasanya naruhnya di tengah atau di bawah, Mas. Coba kita rubah, jangan before content, after paragraph. After paragraph misalnya ditulis saja after paragraph 3 misalnya. Ya, kita update. Kita coba refresh. Nah, ini Mas. Nah, baru setelah paragraf 1, 2, 3 muncul. Ya Mas ya. Nanti di paling bawah muncul juga. Ini penting Mas ya, karena inilah sarana Anda untuk iklan. Kalau Anda nulis blog tanpa pernah mengiklankan produk Anda, mempromosikan produk Anda kan tidak dapat uang Mas ya, tidak generate revenue. Kan capek Mas. Kayak kerja ini dong, kerja bakti ya. Jadi kalau sekali lagi ini bannernya hanya contoh saja Mas ya. Kalau Anda punya banner ya untuk promosi produk Anda ya lebih bagus. Ya Anda bisa pasang di tengah artikel Anda atau di bawah. Ya di tengah seperti ini. Ya kemudian di sampingnya juga. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu pembaca menjadi lebih tertarik untuk mengklik ya karena iklannya ada di tengah dan di bawah. Jadi itu cara untuk post advert Mas ya, settingnya seperti itu saja. Jadi ini coba kita klik. Nah, post advertnya ada 2 Mas ya. Sebentar lagi kita lihat. Nah, ini ada 2, banner atas sama banner bawah. Kita edit lah bawah. Jadi gitu Mas, ya sekali lagi Anda settingnya tadi post, kemudian add new, ya sekali lagi jangan lupa add new-nya itu coding gambar yang Anda dapat dari salah satu artikel Anda, ya Anda tadi ya di sini ya kita add media, muncul, kemudian baru kita copy paste, pindah ke sini. Sehingga muncullah banner seperti ini. Ya, jadi banner-banner seperti ini sangat penting untuk mempromosikan produk Anda atau mempromosikan jasa Anda. Sehingga dari situ Anda bisa mendapatkan rezeki, ya. Rezeki yang barokah dan melimpah ruah. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.